Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas berbagai persoalan serba-serbi kehidupan, ya. Masalah perdagangan, masalah pergaulan, masalah adab dan etika, masalah cinta, masalah olahraga, semuanya kita bahas tetapi dalam sudut pandang atau perspektif Islam, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan seperti biasanya, dan tidak lupa jika ada yang mau ditanyakan silahkan dikirimkan pertanyaannya ke nomor WA yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada awal pandemi sekitar bulan Maret atau April, saya dan suami sama-sama dirumahkan. Ya, artinya tidak di PHK tetapi juga kami tidak menerima gaji. Seiring perjalanan pandemi, kami belum dipanggil bekerja kembali di tempat kami bekerja. Pertanyaannya kemudian, untuk operasional sehari-hari kami kemudian mengagunkan mobil ke pegadaian atau menggadaikan mobil kami. Pertanyaan saya, apakah menggadaikan barang itu diperbolehkan? Karena saya juga mendengarkan sebuah acara pengajian di televisi bahwa pegadaian itu mengandung unsur riba dan diharamkan. Mohon penjelasannya. Baik. Iya, jadi riba itu memang diharamkan. Dalam bentuk apa saja, kalau sudah ada unsur ribanya, itu diharamkan. Ya. Jadi contoh sederhananya, ya. Riba yang paling populer yakni riba qardi. Riba qardi itu adalah orang meminjamkan uang tetapi dengan persyaratan ketika uang itu dikembalikan itu ada bunganya. Itu masuk ke dalam klasifikasi riba qardi, dan itu tidak hanya dalam bab gadai, ya, dalam hutang piutang, kemudian orang menabung di bank pun itu bisa terjebak ke dalam persoalan riba qardi tadi. Jadi contohlah, kita nabung di bank kan, itu ada bunganya. Nah, maka ketika memang yang dikejar itu adalah bunga, artinya apa? Wah, ini bank ini bunganya nggak asik ini, saya tak pindahkan uang saya ke bank yang lain yang bunganya lebih besar. Nah, itu namanya orang-orang yang mengejar bunga, dan itu adalah perbuatan riba, ya. Tetapi jika kemudian menabung di bank untuk safety, ya, kalau di rumah tidak aman, ya, apalagi uangnya banyak, kalau mau disimpan di dalam tiang rumah, ya, kalau dulu kan rumahnya dari bambu petung itu, di tengahnya dibolongin begitu, kemudian dicelengkan uangnya di sana, karena uangnya banyak tidak cukup kan, maka disimpankan di bank. Tujuannya untuk safety, bukan untuk mengejar bunga, dia tidak peduli bunganya berapa. Dan untuk keamanan dirinya dari dosa riba tadi, setiap bulan dia cek rekeningnya, oh ini bunganya sekian, dia keluarkan, dan bunganya tadi dia bersihkan dengan cara misal dia sedekahkan kepada fakir miskin dan lain-lain, ya. Kalau yang demikian itu masih ada toleransi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah menggadaikan barang, ya, untuk kebutuhan sehari-hari itu diperbolehkan, ya. Gadai-menggadai itu adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Tidak ada yang melarang. Yang dilarang memang ribanya.
bunganya tadi, ya. Tetapi kalau bab menggadaikan barang untuk mendapatkan dana segar untuk kebutuhan sehari-hari kan, karena situasi lagi pandemi, tidak ada income dan seterusnya, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Jadi di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin warahanahu dir'an min hadidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka menggadaikan barang untuk meminjam uang itu adalah diperbolehkan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil laza'tumina amanatahu. jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberi pinjaman. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutang tadi. Ya. Nah, maka berdasarkan dalil-dalil ini, gadai untuk mendapatkan pinjaman uang itu adalah diperbolehkan, apalagi kondisinya memang lagi kepepet sekali seperti saat ini ya. Nah, tinggal sekarang memang memilih ya, menggadaikan barang ini ke tempat yang di sana sedapat mungkin menghindari faktor-faktor yang mengandung unsur riba tadi ya. Atau bisa juga kan menggadaikan dulu STNK, BPKB kendaraan kepada teman yang kita saling kenal, saling mempercayai dan memang dekat, dan tidak ada unsur riba di sana karena yang punya uang memang punya keinginan untuk membantu meringankan beban dari saudaranya yang sedang kesusahan tadi ya. Begitu ya. Jadi sebenarnya gadai atau rahan ini juga tidak wajib. Artinya kalau yang punya uang itu merasa percaya kepada yang meminjam, ya sudah, cukup perjanjian saja ya. Tetapi jika memang yang meminjam ini merasa tidak enak kalau dia tidak menggadaikan sesuatu kepada orang yang dia pinjam uang tadi, baik juga ya. Nah, sehingga memang dalam bab meminjam uang dengan cara menggadaikan barang itu adalah hal yang diperbolehkan dan tidak diperdebatkan oleh para ulama. Rahan itu adalah boleh ya. Yang tidak boleh adalah unsur bunga dari pinjaman tadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe channel Iip Wijayanto. Dan yang subscribe, yang men-share video-video dakwah ini, insya Allah saya doakan semoga semuanya panjang umur, sehat, dan mudah rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.